RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami mohon maaf pendengar untuk sesi pengarus utamaan gender yang sedianya kami mulai pukul 9 karena ini ada sedikit gangguan teknis ya, dan kami mohon maaf pendengar. Kami akan mulai sesaat lagi untuk sesi pengarus utamaan gender dengan topik hari ini yang kami bahas, yaitu pentingnya kesehatan mental pada anak dan remaja bersama narasumber Elo Kartika Sari, MPC, psikolog, dan sesaat kita akan bergabung dengan beliau. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Bukan kita
siapa lagi? Tak mengertikah kau tentang apa? Kalau bukan cinta, apa lagi? Setiap kau ada di sini, aku selalu mengisyaratkan semua perasaanku padamu. Berharap kau mengerti. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Senang sekali saya Idam yang menemani Anda di siang hari ini di sesi pengarus utamaan gender di Lintas Makassar siang. Dan untuk siang hari ini kita membahas topik pentingnya kesehatan mental anak dan remaja bersama dengan narasumber kita untuk siang hari ini. Ada Ibu Elok Kartika Sari MPC, psikolog. Dan pendengar, untuk Anda sebentar yang ingin bergabung tentunya bersama kami, ingin bergabung, Anda para orang tua silakan di 082134 dan juga melalui pesan singkat di 0811 kali. Saat ini juga kami live streaming ya di YouTube dan juga di RRI Makassar. Pendengar, Anda bisa tinggalkan kolom komentar untuk bertanya ke narasumber kami. Dan kami sudah terhubung dengan melalui sambungan Zoom dengan Ibu Elok Kartika Sari, MPC, psikolog. Beliau merupakan psikolog klinis anak. Segera kita menyapa Mbak Elok ya. Kita sapa Mbak Elok. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Elok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Terima kasih Mbak Elok sudah bersama kami di RRI Makassar siang hari ini. Mohon maaf Mbak Elok, ini agak sedikit menunggu ya. Tadi ada gangguan teknis di studio kami sehingga baru bisa terhubung saat ini. Kabar sehat Mbak Elok? Alhamdulillah sehat. Kalau di sini masih pagi ya. Pagi ya. Ya. Posisi sekarang di mana nih Mbak Elok? Kenapa? Posisi sekarang di mana nih Mbak Elok? Di klinik psikologi di tempat saya di RSUD. Di Jawa Timur Mbak Elok ya? Kenapa? Di Jawa Timur Mbak Elok? Ya, saya di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo, Jawa Timur. Baik. Mbak Elok, ini mohon maaf mengganggu Mbak Elok waktunya pagi hari ini, dan tentu kita akan ngobrol-ngobrol seputar topik kita, pentingnya kesehatan mental pada anak dan remaja. Tapi sebelumnya nih Mbak Elok, sambil nanti kita juga menanti nih untuk para pendengar yang ingin bergabung, juga saat ini tengah live Mbak Elok melalui streaming kami di YouTube dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nah Mbak Elok, mungkin tak kenal maka tak sayang nih, mungkin ingin menyampaikan dulu profil Mbak Elok dan kesibukan sekarang ini seperti apa. Silakan Mbak Elok. Iya, oke, terima kasih Mas Dengan Idam. Mas Idam, iya. Oke. Makasih Mas Idam sudah mengundang saya. Kami yang terima kasih Mbak Elok. Iya. Iya. Sudah untuk memberikan kesempatan untuk berbagi bersama ya. Jadi perkenalkan, halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya dengan Elok Kartika Sari. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa memanggil saya Elok ya. Mbak Elok boleh terserah. Mbak Elok ya. Saya tadi menyebut Mbak Elok ya. Oke. Ya, oke. Keseharian saya biasanya di sehari-hari saya dinas di RSUD Sidoarjo di klinik psikologi. Kemudian dan juga di Mutiara Cita Hati. Di situ ada TK, PG dan TK. Di situ saya alhamdulillah saya sebagai owner sekaligus juga untuk ada di situ ada klinik psikologinya yang juga menerima untuk konsultasi anak, tumbuh kembang anak, remaja dan sebenarnya juga dewasa juga sih. Di dalam kesehariannya sih lebih banyak ke situ juga sih. Jadi banyak melayani pelayanan saya. Oh, Masya Allah. Baik, jadi tepat begitu ya untuk topik kita di siang hari ini, pentingnya kesehatan mental pada anak dan remaja. Nah, di awal mungkin ini ada pengantar juga nih sekaitan dengan topik kita yang Mbak Elok ingin sampaikan ke pendengar. Silahkan Mbak Elok. Baik, jadi kalau ngomong soal kesehatan mental ini ya, sebenarnya sangat penting ya, tapi sayangnya banyak sekali yang agak mengabaikan ya.
terutama terkait dengan anak dan remaja ya. Karena kebanyakan dari saat ini yang sering saya temui ini justru malah di dewasanya ya yang malah apa ya, aduh saya kok jadi gini ya, saya kok segini ya, padahal biasanya permasalahan itu berawal dari masa kanak-kanak ya. Masa kanak bagaimana anak itu sudah memiliki kesehatan mental yang buruk itu sangat memberi pengaruh besar terkait dengan perkembangannya ke depan. Ya mulai dari saat dia mulai berkembang remaja bahkan sampai dewasa, karena kan tidak terselesaikan ya. Nah ini akan menjadi berdampak buruk. Nah di sini kurangnya perhatian ya, bukan, padahal sebenarnya sih persoalan kesehatan mental ini bukan hanya di keluarga saja ya, bukan di orang tua, tetapi wajib kita masyarakat luas aware terkait dengan kesehatan mental ini. Ya, anak-anak itu awalnya sih memang perlu sekali di tahapan awal itu yang paling lingkungan terdekat adalah terkait dengan bagaimana perkembangan anak-anak kita bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Ini sangat-sangat diperlukan untuk benar-benar diketahui juga sih, karena kan kita ini nanti anak dan remaja ini ke depan kan adalah generasi penerus bangsa ya. Nah kalau anak-anak dan remaja kita ini secara tumbuhnya kurang sehat mental ya tentunya jadi apa negara kita, intinya sih lebih ke seperti itu. Jadi mari yuk kita harus perlu aware ya bersama-sama sebagai tanggung jawab bersama terkait dengan kesehatan mental anak dan ya. Itu sih mungkin faktor dari saya ya. Baik. Bahwa ternyata ini mengenai kesehatan mental ini masyarakat begitu ya, belum terlalu peduli begitu ya dengan kesehatan mental, khususnya kesehatan mental untuk anak begitu. Mungkin lebih ke mementingkan kesehatan fisik begitu. Padahal sangat penting. Betul sekali. Jadi kurang kalau tidak peduli banget sih ya enggak ya. Ada beberapa yang dari kita sih juga peduli ya masyarakat ya. Cuman masih kurang banyak yang terabaikan gitu. Masih kurang. Nah, mungkin Mbak Elok, ini beberapa masyarakat masih belum paham begitu sebenarnya apa sih itu kesehatan mental dan pentingnya apa begitu, penyebabnya apa, ciri-cirinya apa. Nah mungkin Mbak Elok bisa sampaikan nih di kesempatan ini biar masyarakat tercerahkan bahwa ternyata anak saya ini tanda-tandanya mengalami gangguan kesehatan mental dan tidak pernah ditangani begitu. Iya betul sekali. Jadi yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu ya apa sih kesehatan mental itu. Nah sebenarnya kalau kesehatan mental kalau kita mengacu di WHO ya, jadi kalau kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera seseorang ya atau individu itu untuk bisa mewujudkan potensi mereka secara optimal, secara adaptif. Jadi dapat mengatasi tekanan, dapat mengatasi stres, dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami ya secara adaptif. Jadi seseorang dengan yang memiliki sehat mental itu dapat produktif itu untuk berkegiatan sehari-hari. Artinya kesehatan mental ini terkait dengan cara berpikir, cara bagaimana kita merasa dan bagaimana kita bertindak. Artinya kita hidup ini kan tidak ada perubahan ya dari kita mulai bayi ya. Dari bayi itu pastilah bayi itu anak juga akan merasa stres ya, jangan dikira kalau bayi itu nggak bisa stres ya ketika dia lapar, apalagi bayi ini kan tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menyampaikan kita seperti orang dewasa ya. Ketika anak merasa nggak enak badan, tapi pasti kan nggak bisa ngomong kan, nah, itu perubahan
kehidupan. Kemudian tumbuh gigi, nah terus tumbuh mulai apa ya istilahnya ada perkembangan-perkembangan lain. Artinya perubahan-perubahan ini akan selalu terjadi dalam setiap kehidupan dan itu pun bisa memunculkan tekanan-tekanan bagi anak. Kalau anak tidak sehat mental ya, ketika anak tidak sehat mental, anak itu akan menerima perubahan-perubahan tersebut secara kurang adaptif, dalam artian kurang sehat. Nah, anak akan menjadi, aku kok gini, aku pendiam, aku merasa kurang nyaman dengan kondisiku, saya cemas dan sebagainya. Kemudian di remaja apalagi ya, remaja ini adalah tahapan di mana sangat-sangat rentan terhadap tekanan-tekanan di luar. Ya. Nah, apalagi remaja-remaja awal tuh, di mana anak itu sudah bukan, maksudnya itu tahapan anak-anak itu sudah bukan menjadi anak-anak lagi ya, tapi remaja juga belum, dewasa juga apalagi enggak. Nah ini nih anak-anak ini pasti kalau bahasa kekiniannya itu ababil ya. Iya. Jadi di mana emosinya ini mulai meledak-ledak, kemudian tekanan dari lingkungan, teman-teman, kebutuhan peers itu artinya kan di mana itu teman-teman ini sangat berarti dibandingkan keluarga. Biasanya kan remaja kayak gitu ya, di mana kalau dulu kan pada waktu anak-anak suka ya ngintil ibunya, ngintil itu kalau bahasa Jawanya itu kemana-mana ikut ibunya. Nah, tapi kalau sudah mulai remaja itu malah biasanya anak-anak itu akan lebih milih sama teman aja mainan handphonean aja nah kayak gini. Nah dimana ketika seorang anak itu kurang mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan, tidak mendapatkan perilaku yang menyenangkan di lingkungan, misalkan dibully. Nah ini ya rentan juga. Atau istilahnya itu ya konflik-konflik tentang pertemanan. Nah, ini sangat rentan. Nah, ketika anak tidak bisa memiliki kemampuan problem solving yang baik, nah itu akan menjadikan masalah bagi anak dan nanti berkaitan juga dengan kesehatan mentalnya. Anak akan jadi anxiety ya, cemas yang berlebihan, bahkan yang terparah bisa depresi dan bisa kesehatan mental yang paling ini ya, ininya nanti juga akan menjadi perilaku bunuh diri. Nah ini kalau kita mendengarkan cukup banyak begitu Mbak Elok ya, kasus bunuh diri atau niat ingin bunuh diri. Kalau data sendiri Bu Elok ini sebagai psikolog mungkin ada klien kah atau ya, seperti apa? Banyak sekali ya pasien-pasien saya, klien-klien saya ini banyak remaja ya yang yang depresi sampai self harm ini menyakiti diri ya. Ya terus kemudian sampai ada perilaku keinginan bunuh diri itu banyak sekali. Nah saya kan sedih ya, ini remaja, di mana anak-anak remaja ini adalah tugasnya adalah waktunya untuk bersenang-senang juga, belajar. Mereka ini kan generasi penerus bangsa kita tercinta ya, tapi kalau kayak gini terus ini gimana? Nah ini kan dan kadang saya sering sedihnya itu telat ya, orang tua itu yang mengantarkan anak saya ini kok tiba-tiba teriak-teriak sendiri, ya Allah. Terus akhirnya ya nggak mau sekolah. Nah ini tapi kok sudah 6 bulan ketemu, maksudnya itu dibawa ke saya, kemana aja, maksudnya itu kok tidak bersegera ya, kurang jadi nanti aja. Jadi mereka itu kebanyakan dari para orang tua ya, saya bisa paham kondisi beliau-beliau ini ya, artinya. Dan mungkin lebih banyak yang tidak mengantar ke ahli atau ke profesional begitu, malah mungkin membiarkan bahwa kami juga dulu seperti itu, melewati masa itu begitu. Ya, jadi banyakan dari mereka sih ya udahlah biarin aja, nanti akan lama-lama mau terus tapi pembiaran ini justru berdampak buruk. Dampaknya dengan pembiaran begitu. Ini mungkin selain yang tadi disebutkan Mbak Elok, apa-apa saja biar para orang tua ternyata seperti ini, ternyata saya salah begitu. Ya,
kebanyakan dari mereka juga ada malu ya, masa aku periksa ke ini ya, ke Ke psikolog ya, psikolog. ke psikiater. Jadi aku dikira gila. Kejiwaan begitu. Nah, aku nggak apa-apa. Ya nyun sewu, maksudnya itu banyak dari mereka untuk alternatif. Ya saya tidak menyalahkan ya untuk beberapa alternatif, misalkan kebanyakan dari kalau orang Jawa ke orang pintar ya it's okay, nggak apa-apa ya, namanya juga usaha. Tapi bantuan ke profesional ya itu sangat-sangat penting ya, Bapak Ibu, orang tua, mama, papa, oma, opa, ini sangat-sangat. Jadi upayakan untuk jangan malu untuk datang ke kami ya. Kami bukan tempat untuk orang ODGJ saja ya. Artinya aware lah terhadap perilaku perubahan anak-anak kita ya, meskipun sedikit saja ya. Hanya jangan sampai terlambat. Nah, untuk para orang tua nih Mbak Elo yang mungkin wah jangan-jangan anak saya mengalami gangguan mental, itu sebenarnya tanda-tandanya yang bisa diketahui apa Mbak Elo? Perubahan anak misalnya? Ya, yang paling jelas ini tentang perubahan perilaku ya, perubahan perilaku yang tidak seperti biasanya. Contohnya anak mengurung diri ya, anak ini awalnya juga ya, terus kok tiba-tiba ke kamar, terus nggak mau sekolah ya, tiba-tiba nggak mau sekolah, diam, nggak mau makan, terus bahkan yang awalnya tidak mengompol jadi muncul perilaku mengompol, atau perilaku yang artinya ada perubahan-perubahan sedikit dari perilaku anak kita yang tidak biasanya. Itu perlu sekali orang tua aware. Nah, itu yang penting perlu diketahui. Begitu. Baik. Bahkan ini beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan juga di Sulawesi Selatan sampai ada yang ditemukan bunuh diri begitu. Nah, ini salah satu dampak yang paling fatal begitu ya, yang sebenarnya ketika lebih cepat begitu, lebih dini penanganannya, ini bisa saja tidak terjadi begitu ada niat, apalagi sampai bunuh diri Mbak Elok ya. Baik. Iya. Nah, untuk Anda para orang tua nih yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Anda yang ingin berkonsultasi langsung nih, mumpung ada bersama kita Mbak Elo Kartikasari. Di sela-sela kesibukan beliau, tentunya Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon di 0821 34 kali 9440 dan juga pesan singkat 0811 400 23 kali. Termasuk juga kita live di streaming YouTube dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa tinggalkan pertanyaan-pertanyaan di situ atau kolom komentar, atau ada yang mungkin Anda ingin konsultasikan, boleh. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar. Kita jeda dulu Mbak Elok ya. Sejenak tetap bersama kita Mbak Elok, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, sesaat kami akan kembali di sesi pengarus utamaan gender bersama psikolog klinis anak Mbak Elok Kartikasari, MPC Psikolog. Hobi bersepeda, mau dapat hadiah? Yuk semarakan rangkaian Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-76 tahun. RRI Makassar menggelar kegiatan fun bike hari Minggu 28 November 2021 pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah di pelataran RRI Makassar. Tunggu apa lagi? Ikuti dan meriahkan kegiatan fun bike RRI Makassar. Untuk pendaftaran, silakan langsung ke bidang layanan pengembangan usaha RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3, Makassar, atau bisa menghubungi kontak person di 0813 5513 7316 atau di 082 290 361 990. Pergi pakai sepeda,